warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharosy Andriani Sapitri, NIM 202011010006. Di sini saya ingin mensimulasikan RPP terpadu saya, yaitu dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Gimana kabarnya anak-anak? Wah, kabarnya baik ya semuanya ya. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Nah, di sini siapa kira-kira yang ingin memimpin doa? Ketua kelas ada yang memimpin nggak? Oke, baik. Jika nggak ada, ibu aja yang memimpin ya. Oke, baik anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, di sini sebelum kita memasuki pelajaran, di sini ibu akan mengabsen nih. Ibu cek absennya, siapa yang nggak masuk hari ini? Oke, baik ya. Ibu akan cek absensi kalian dulu ya. Rini masuk gak? Mikail masuk gak? Terus siapa lagi? Memei masuk gak? Oke ya, masuk semua ya. Oke, baik. Kalau masuk semua, alhamdulillah masuk semua ya. Oke. Nah, anak-anak, sebelum kita memasuki pelajaran, di sini kalian buka buku tema kalian, tema 6, halaman 7. Nah, di sini tema kalian halaman 7 ini menjelaskan dan memperkenalkan benda dan sifat-sifatnya, sifat-sifat benda. Kalian tahu nggak benda-benda nih? Nah, kalau kalian tidak tahu, yuk dengerin ya. Dengerin baik-baik. Nah, di sini ibu akan menjelaskan apa itu benda. Di sini anak-anak tahu nggak apa itu benda? Ada yang tahu nggak? Yuk, kalau ada yang tahu unjuk tangan. Mei, ada yang mau jawab nggak? Oh, ya udah, baik. Kalau misalnya tidak ada yang mau jawab, ibu yang menjelaskan ya. Nah, benda adalah segala sesuatu yang ada di alam semesta. Di alam semesta yang berupa terwujud dan tidak terwujud. Nah, di sini udah tahu kan pengertian benda. Nah, jadi masing-masing benda itu mempunyai sifat-sifatnya nih. Ada yang tahu nggak sifat-sifat benda itu apa? Nah, sifat-sifat benda terbagi dari 3. Yang pertama, benda padat, benda cair, dan benda gas. Masing-masing benda tersebut mempunyai mempunyai contohnya. Ada yang tahu nggak contohnya? Nah, di sini contoh-contoh benda padat itu banyak. Contoh-contoh benda padat itu terdiri dari apa aja? Bentar ya. Nah, benda padat itu terdiri dari apa? Benda padat. Ada yang tahu gak benda padat apa? Benda padat itu termasuk kayak kayu. Kayu termasuk. Siapa lagi yang mau jawab? Batu termasuk. Terus siapa lagi? Kaca termasuk. Nah, kalau benda cair apa aja? Benda cair. Ada yang tahu gak benda cair? Benda cair apa? Ada yang tahu gak? Masa nggak ada yang tahu nih benda cair? Ada yang tahu nggak benda cair apa? Nah, benda cair itu bentuknya seperti wadahnya ya, berbeda dengan gas. Nah, bentuk gas itu terdiri dari warna benda gas yang gelap banget. Nah, di sini kalian bisa dapat simpulkan nih. Di sini banyak banget macam-macam benda. Nah, kalian bisa mengenal benda tersebut di ruang lingkup rumah kalian, seperti di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan lingkungan mana saja yang kalian tahu. Pasti tahu dong semua benda apa. Nah, selain itu juga di sini saya ingin di sini kalian tugasnya melakukan kelompok. Nah, jadi setelah kalian paham dengan materi ini, saya akan membagikan kelompok nih. Nah, kelompoknya terdiri dari berapa orang? Maunya ibu yang pilih apa kalian? Kalian saja yang pilih ya. Nah, di sini kalian tugasnya. Kalian di sini tugasnya mengelompokkan benda-benda yang ada di dalam kelas.
Banyak kan benda-benda yang ada di dalam kelas. Ada yang tahu nggak apa? Masa nggak tahu sih? Kan tadi udah dijelasin. Apa? Ayo. Benar, Memei. Nah, benda-benda di dalam kelas tuh banyak. Ada yang padat, ada yang tidak padat. Nah, jadi di sini kalian membuat kelompok nih. Satu kelompoknya terdiri dari 5 atau 4 orang ya. Oke, baik. Sekarang bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Nah, tugasnya tersebut nanti Ibu beri waktu cuman beberapa menit saja ya. Nanti setelah itu nanti dikumpulkan dan Ibu langsung akan nilai. Baik. Ada yang sudah atau belum? Belum ya? Kalau kalian tidak ngerti boleh nanya ya. Jadi tuh macam-macam benda tuh banyak, apalagi contohnya ya. Jadi tuh kalian bisa nyimpulin sendiri. Benda padat apa, benda cair apa, benda gas itu apa, dan masing-masing sifatnya tuh mempunyai contohnya masing-masing. Nah, udah belum? Udah belum? Ayo. Belum. Ayo, udah belum? Udah belum? Kalau udah, oke, sudah ya, sudah, waktunya sudah selesai. Nah, kumpulkan kertasnya tersebut ke sini, ke depan. Perwakilan saja yang mengumpulkannya. Nah, baik. Setelah itu, kalian duduk di bangku kalian masing-masing. Setelah kalian mengerjakan kelompok, dan berarti kalian sudah paham dong apa itu benda-benda yang ada di dalam kelas dan lain-lain. Nah, kalian buka buku tema tersebut halaman 9. Nah, di halaman 9 ini terdapat tugas mandiri. Nah, setelah tadi saya sudah jelaskan, sudah mengerjakan kelompok, jadi kalian sudah tahu dan sudah mengenal apa itu benda, apa itu sifat-sifatnya, ya kan? Nah, sekarang kalian membuat tugas. Tugasnya gampang kok. Kalian hanya mengelompokkan benda-benda yang berdasarkan jenis alatnya. Nah, contohnya alat pertanian atau alat perkantoran, terserah kalian. Nah, nanti tugas ini akan Ibu nilai di pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, untuk yang tadi tugas kelompok, Ibu akan nilai secepatnya. Nah, untuk yang sekarang boleh dikerjakan dulu tugasnya ya, anak-anak. Ibu akan nilai dulu ya, nilai kelompoknya. Gimana, ada yang sudah mengerjakan tugasnya? Belum ya? Oke, baik, Ibu tunggu. Gimana, udah selesai anak-anak? Udah ya? Oke, kalau sudah, bukunya boleh dikumpulkan dulu sama ketua kelas atau dibantu sama temannya. Nanti Ibu akan nilai dan akan dibagikan pada pertemuan selanjutnya ya. Nah, setelah kalian itu, Ibu akan mengumumkan nih nilai kalian yang tadi berkelompok. Nilainya cukup lumayan bagus ya, teman-teman. Bagus karena kamu berarti kamu sudah paham nih dengan dengan mengelompokkan benda-benda. Berarti kalian sudah paham banget tentang apa itu benda, apa itu sifat-sifatnya dan lain-lainnya. Karena apa ya? Benda tersebut kan banyak ya, bukan cuma satu benda doang, tetapi benda tersebut ada benda padat, cair, dan gas. Jadi masing-masing ketiga kelompok itu mempunyai contoh yang berbeda-beda, pintar. Oke, nah mungkin nanti kita akan mengadakan praktek ya.
Mungkin tidak sekarang mengadakan prakteknya karena nanti di pertemuan selanjutnya nanti saya akan mengadakan praktek. Jadi sebelumnya saya ngomong kayak gini agar kalian pada siap. Oke, baik. Nah, selain itu sudah saya umumkan dengan nilainya, berarti nilainya bagus-bagus ya. Berarti artinya kamu sudah memahaminya. Oke. Nah, sekarang boleh dimasukkan dulu bukunya. Mari kita siap-siap pulang ya. Anak, udah kan, udah pada dimasukin bukunya? Oke, baik. Nah, pada pertemuan kali ini cukup sekian ya. Maka dari itu saya akan ingin menyimpulkan dari materi ini. Nah, kalian udah tahu apa itu benda, dan kalian udah paham banget nih benda yang ada di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan lingkungan manapun yang kalian tahu. Nah, karena benda itu bukan cuma satu benda, tetapi kalian harus mempelajari yang 3 tadi. Kamu udah mengenal sifat benda, berarti kamu udah tahu benda yang ada di lingkungan sekolah atau di lingkungan lain-lain. Nah, oke. Baik, cukup sekian ya yang dapat Ibu simpulkan pada mata pelajaran kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Nah, ya nak. Oke, baik. Nah, sekarang kita berdoa dulu yuk sebelum kita pulang. Ada yang mau mimpin doa nggak ketua kelas? Payah nih, nggak mau. Oke, baik. Kita ibu saja, baik, ibu saja yang memimpin doanya. Yuk, mari anak-anakku, kita berdoa sebelum kita pulang ya. Nah, udah, alhamdulillah pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Makasih. Assalamualaikum.